warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah, yang mana manzumah ini ditulis oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, dan juga disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Dan kita lanjutkan dengan bait yang ke-36. Qala an-nadhimu rahimahullah, wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi sabilillahi ayyukami. Artinya, orang yang keluar di dalam menuntut ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah, dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, atau dengan jihad yang sempurna. Dan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala memberikan syarah dari bait ini, wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban mujahidun fi sabilillahi ayyukami. Beliau mengatakan tilabi bi kasri ta, yuqal talabahu mutalibatan wa tilaban. Tilab di sini dengan dikasrahkan huruf ta, tilaban, ya. Talabahu mutalabatan wa tilaban, artinya ay talabahu bihaqqin, dia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Itu makna dari tilabun, ya. Muhtasiban ay yahtasibu fi khurujihi fi talabil ilmi ajrallahi subhanahu wa ta'ala wa thawabahu. Dia keluar di dalam menuntut ilmu mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pahalanya. Wa yatlubu ridahu jalla wa ala, dan mencari keridhaan Allah. Jadi dia keluar menuntut ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah, dengan mengharapkan balasan dari Allah, dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Dia benar-benar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan yang lain. Dia belajar tidak untuk dikatakan sebagai orang yang rajin, atau dikatakan sebagai alim, atau untuk mendapatkan kedudukan dari kedudukan dunia atau nikmat dari kenikmatan dunia, tapi dia muhtasiban, dan ini menunjukkan kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Mujahidun, kedudukannya dalam kalimat ini dia khabar. Mujahidun khabarun. Kharijun ay anna alladhi yakhruju fi talabil ilmi muhtasiban al-ajra min Allah bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Kharijun, jadi mujahidun khabar kharijun, ya. Artinya orang yang keluar dalam menuntut ilmu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang-orang yang keluar menuntut ilmu dengan mengharapkan pahala, dengan ikhlas di dalam menuntut ilmu, mengharapkan balasan dari Allah semata, maka kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga di sini perlu kita perhatikan bahwa orang yang menuntut ilmu itu harus ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baru dia akan mendapatkan kedudukan seperti kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Ja'a fi Jami' at-Tirmidzi rahimahullah, Ja'a fi Jami' at-Tirmidzi wa ghairihi, disebutkan di dalam Jami' at-Tirmidzi, yaitu Sunan Tirmidzi, dan yang lainnya. Wa hassanahu, dan hadisnya dihasankan oleh Imam at-Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya. Ini menjelaskan tentang keutamaan penuntut ilmu atau orang yang belajar yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya sama seperti orang yang berjihad sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu, maka selama dia keluar dari rumahnya dan menuntut ilmu,
maka selama itu dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Misalnya dia keluar dari rumahnya dari pagi sampai malam, maka dari pagi sampai malam dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kedudukan seperti orang yang berjihad dari pagi sampai malam. Bayangkan kalau sekiranya ada orang yang rihlah, orang yang melakukan perjalanan jauh, keluar dari rumahnya lalu pergi ke tempat jauh dalam waktu yang lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, maka selama itu dia terhitung berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah keutamaan yang sangat besar. Wa jaa fi Sunan Ibnu Majah, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini dan tidak ada sebab dia mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari atau untuk mengajarkan kebaikan, maka dia berada di kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini, barang siapa yang datang ke masjid beliau tidak ada tujuan lainnya kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan sebaliknya, wa man jaa li ghairi dzalika, barang siapa yang datang untuk selain itu, fahuwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Barang siapa yang datang ke masjid Nabi SAW untuk tujuan selain yang disebutkan di atas, maka dia sama seperti orang yang melihat kenikmatan orang lain. Kata Syekh, ai annal faidata wal khaira biyadaihi wa harama nafsahu minhu. Artinya kebaikan itu sudah ada di dekatnya, kebaikan itu sudah ada di depannya, tapi dia halangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan itu. Itulah perumpamaan orang yang datang ke Masjid Nabi kemudian datang tidak belajar atau tidak mengajarkan ilmu. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang melihat kenikmatan orang lain atau melihat kebaikan orang lain. Artinya dia sama seperti orang yang di depannya itu sudah ada kebaikan, namun dia tidak mengambil kebaikan itu. Ya, padahal dia mudah untuk mendapatkannya karena sudah ada di dekatnya, tapi dia menghalangi dirinya dari kebaikan tersebut. Tentu ini merupakan teguran bagi orang-orang yang secara umum berada di dekat majlis ilmu namun dia tidak mendatanginya, khususnya di Masjid Nabawi. Dan ini terkadang sering dilakukan oleh seorang yang dia tahu di dekatnya ada majelis ilmu namun dia tidak mendatanginya. Jadi walaupun Nabi SAW menyebutkan ini dengan masjid beliau, tapi ini juga sama dengan orang-orang yang artinya orang-orang yang mengetahui ada majelis ilmu namun tidak mendatanginya, padahal dia punya waktu, dia sehat, dia bisa mendatangi majelis. Terlebih lagi kalau majelis ilmu itu dekat namun dia tidak mendatangi, maka ini sama seperti orang tidak mau mengambil kebaikan, padahal kebaikan itu sudah ada di dekatnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li'anna bihi qawamal Islam. Menuntut ilmu dijadikan sebagai jihad di jalan Allah karena dengannya Islam itu tegak. Dengan ilmu Islam tegak, dengan belajar Islam akan tegak. Kama anna qiwamahu bil jihad, sebagaimana Islam itu juga tegak dengan jihad. Fa qiwamuddin bil ilmi wal jihad, maka tegaknya agama ini dengan dua, yaitu dengan ilmu dan juga yang kedua dengan berjihad. Wa lihadza kana al jihadu naw'ain, oleh karena itu jihad itu ada dua jenis. Pertama jihadun bil yadi was sinan, wa hadha al musyariku fihi kathir.
Yang pertama, jenis jihad yang pertama adalah jihad menggunakan kekuatan dan senjata. Dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, orang yang ikut berjihad di jihad jenis ini banyak. Orang yang berjihad dengan kekuatannya, orang berjihad dengan membawa senjata. Ya, banyak orang yang bisa ikut dalam jihad jenis yang pertama ini. Wathani, dan yang kedua, al-jihadu bil hujjati wal bayan. Jihad dengan ilmu dan juga penjelasan. Wahada jihadul khassati min atba'ir rusul. Ini adalah jihadnya orang-orang khusus dari pengikut para rasul. Kalau yang pertama tadi disebutkan oleh beliau bahwa banyak orang yang bisa ikut jihad, asalkan dia punya senjata dan punya kemampuan secara fisik dan kekuatan, maka dia bisa ikut berjihad. Tapi berjihad menggunakan ilmu ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ini adalah jihad khusus yang dilakukan oleh orang-orang khusus dari kalangan pengikut para rasul. Wa huwa jihadul a'immah. Ini adalah jihadnya ulama-ulama besar. Wa huwa afdalul jihadain. Dan ini adalah jihad yang paling afdal dari dua jihad. Li'azami manfaatihi, karena manfaatnya sangat besar. Wa syiddati mu'natihi, dan juga karena syiddati mu'natihi, karena butuh perbekalan yang kuat, ya, dari membekali diri dengan ilmu. Wa kathrati a'da'ihi, dan musuhnya yang sangat banyak. Karena orang yang berdakwah, orang yang mengajarkan ilmu, ya, musuhnya bukan saja dari orang-orang di luar Islam, bahkan bisa jadi musuhnya adalah keluarga terdekatnya, bisa jadi musuhnya adalah temannya, bisa jadi musuhnya adalah keluarganya sendiri, istrinya, anaknya, dan seterusnya. Dan ini permusuhan yang seperti ini biasanya sangat besar pengaruhnya kepada diri seseorang, sehingga kalau orang tidak mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan jihad ini. Ya. Maka jihad dengan ilmu adalah jihad yang paling afdal, lebih afdal daripada jihad dengan pedang dan juga jihad dengan kekuatan. Di samping itu juga berjihad dengan pedang dan berjihad dengan kekuatan di jalan Allah, di medan perang, ini tidak terjadi setiap waktu. Tapi berjihad dengan ilmu ini sepanjang orang itu hidup, ya, setiap saat, setiap waktu terus berjihad dengan jihad ilmu. Kalau jihad dengan pedang ini mungkin di waktu-waktu tertentu, dan itu mungkin membutuhkan beberapa hari ataupun mungkin bisa berbulan-bulan atau bertahun. Tapi kalau jihad ilmu ini adalah jihad sepanjang umur seseorang. Dia terus berjihad. Hingga dari sisi ini juga menunjukkan besarnya berjihad menggunakan ilmu. Kemudian Syekh melanjutkan, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa qala an-nadhimu mujahidun fi sabilillahi ayyukami. Berjihad di jalan Allah, artinya orang yang menuntut ilmu, mengharapkan pahala dari Allah, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ayyukami, qauluhu ayyu, kalimat ayyu atau kata ayyu jaa fi Mughnil Labib, disebutkan dalam kitab Mughnil Labib Ibn Hisham, ana min isti'malati ay mushaddadatan an takuna dalatan ala ma'na al-kamal. Di antara penggunaan ay yang bertasdid adalah menunjukkan makna yang sempurna. Ya. Jadi antara penggunaan kata ay yang bertasdid adalah menunjukkan makna yang sempurna. Fataqa'u sifatan lin nakirah, sehingga dia di sini menjadi sifat dari kalimat nakirah. Nahwu, contohnya, Zaidun rajulun, ayyu rajulin. Zaidun rajulun, ayyu rajulin. Maka maknanya ay kamilun fi sifatir rijal, yaitu orang yang sempurna sebagai seorang laki-laki. Ya, atau laki-laki memiliki sifat yang sempurna, ya, yang sempurna sebagai seorang laki-laki. Kalau disebutkan Zaidun rajulun ayyu rajulin, maka ay di sini menunjukkan kesempurnaan dia memiliki sifat
sebagai laki-laki. Wa qawluhu huna, dan perkataan Syekh An-Nazim Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, mujahidun fi sabilillahi ayyukami, ja'at sifatan lin nakirah. Maka ini juga menjadi sifat dari kalimat nakirah, yaitu mujahidun. Wa hiya tu'ti ma'nal kamal, dan ini memberikan makna yang sempurna. Jadi berjihad dengan jihad yang sempurna. Wa kami artinya min man akma nafsahu ay sataraha bid-dir. Min akma nafsahu ay sataraha bid-dir. Kami berasal dari akma nafsahu, artinya melindungi dirinya dengan pelindung. Wal kami labisus silah, dan al kami artinya adalah orang yang menggunakan senjata. Wa aydan yutlaqu al kami ala syuja'il miqdam al jari. Al kami juga disebutkan untuk orang yang pemberani, ya, orang yang sangat pemberani, yang terus maju melawan musuhnya dan tidak ada rasa takutnya. Ini ada al-kami, ya, orang yang pemberani dan tidak ada rasa takutnya. Sawa'un kana alaihi sila'u lam yakun, baik dia membawa senjata ataupun tidak. Ini makna al-kami. Wal makna kata Syekh, dan makna dari mujahidun fi sabilillahi ayyu kami adalah mujahidun fi sabilillah ayyu mujahidin, yaitu dia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya, dengan jihad yang sempurna. Bayanan li kamali jihadihi, menjelaskan tentang jihadnya yang sempurna. Wa hada jihadul khassatu min atba'ir rusul. Ini adalah jihadnya orang-orang khusus, jihad khusus dari pengikut para rasul. Pengikut para rasul banyak, tapi yang berjihad dengan jihad seperti ini tidak banyak, ya. Wa huwa jihadul ulama al-alam ar-rasikhin. Ini adalah jihadnya para ulama, ya, para imam, ulama-ulama yang ilmunya sangat kuat. Intinya ini adalah salah satu dari sekian banyak keutamaan yang menunjukkan keutamaan ilmu. Maka setiap orang yang menuntut ilmu, yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, sesuai dengan lamanya dia berada di luar rumahnya untuk menuntut ilmu. Kalau sekiranya itu sehari, maka sehari dia berjihad. Kalau dia sebulan, maka sebulan dia berjihad. Kalau setahun, maka setahun. Kalau 2 tahun, maka 2 tahun, dan seterusnya, ya. Dan ini tentu bisa memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu, tapi ingat, dengan syarat kita ikhlas di dalam menuntut ilmu dan juga menuntutnya dengan sungguh-sungguh, tidak malas. Karena di sini Syekh menyebutkan wa kharijun fi tilabil ilmi muhtasiban. Dia keluar dari rumahnya tilab. Tadi sudah kita jelaskan, tilab artinya mempelajarinya dengan benar, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, bukan bermalas-malasan atau bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia sungguh-sungguh belajar ilmu, muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.